Rahma ya. Jadi begini Bunda ya, kita usahakan itu teman-teman muslim itu memakai terjemahan ILT 3. Kalau teman-teman masih memakai terjemahan LAI, itu banyak yang tidak sempurna, Bunda ya. Saya harus terus terang, saya harus ngomong ini. Karena banyak yang Kristen masih memakai LAI. Tapi saya tidak memakai LAI karena terjemahannya itu banyak sekali kacau kalau LAI. Ya, saya kasih contoh-contoh saja Bunda ya. Coba Bunda buka. Nggak usah ke mana-mana Bang. Tanggapi nih, apa terjemahannya dari tadi itu? LTI, coba. Apa di sana? ILT 3. Ya, ILT. Ya. Apa Ya, di itu sana? terjemahannya lebih tepat Bunda. Terjemahannya itu lebih tepat. Oke, saya bukan Apa di situ? mau terlalu lama ke sana. Ya. Jadi Apa gini, di Bunda, situ, ya. Bang? Apa di situ kata-katanya? Coba. Saya nggak bisa ini soalnya dalam handphone Oh, kalau saya lama minimize, membawa literasi tapi nggak bertanggung jawab membuktikan ya kawan. saya hanya menyampaikan artinya penerjemahannya itu lebih Menyampaikan itu tepat Pak, begitu. membantah Ya. data ini harus ada datanya, ditunjukkan gitu loh. Kalau cuma omon-omon, ya jangan kau bawa ke Aduh, sini Pak. kalau saya mau ngomong-ngomong kita lari dari tema ini Tanggapi ini Bunda. Pak, tolong tanggapi. Yesus di sini Tuhan apa Nabi? Ya, jadi gini Bunda ya, kalau kita berbicara tentang Bible itu, ya, Yesus itu ada disebutkan nabi, ada disebutkan juga anak manusia, ada disebutkan juga raja segala raja. Data ini, Ya, bawa ini. Aku bawa ini data ini. Di sini Iya, kata nabi. perempuan itu, Iya, oh nabi. Nabi berarti dia bukan Nabi. Tuhan dong. Iya. Pada saat konteksnya itu mau dilihat dulu, Bunda, mau dilihat dulu. Ya. Ini dia lagi Jadi berbincang begini. dengan perempuan Samaria. Di perempuan Samaria ini perempuan Samaria ini ketemu dengan Yesus. Ketika Yesus haus, Yesus mampir di sebuah sumur, ketemu dengan perempuan Samaria. Bertanyalah perempuan Samaria, Tuhan, apa kau haus? Apakah Tuhan ingin menimba? Masa Tuhan menimba? Tuhan di Iya. situ karena kurios. Penerjemah Oke. lain lah yang menyesatkan Iya. Saya kalian. nggak- Kalian nggak sadar. Iya, saya nggak membantah. Lucu. Saya nggak Makanya kan saya nggak duduk membantah. di sini. Nih, Tuhan, ya kan? Padahal dia mau menimba nih, Tuhan ini haus. Makanya lucu, nyatalah padaku, Tuhan, bahwa engkau seorang nabi. Engkau seorang nabi. Coba kalimatnya ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, padahal dia seorang nabi. Kenapa begitu amburadulnya ini terjemahan? Karena di sini kurios, Tuan, bukan Theos, bukan God. Di sini kurios, artinya Tuan, Majesty, junjungan, Rabi, bukan Tuhan. Kalau Tuhan di sini arkontas. Lari ke bahasa Inggris harusnya God. Masuk ke Indonesia jadi Tuhan. Tapi kan di dalam Bibelmu di sini kurios. Kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Makanya amburadulnya di sini nggak nyambung. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bagaimana mungkin Tuhan itu nabi? Nabi Yesaya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, masa dia semua dia Tuhan? Iya, Inilah kalian begini Bunda, saya nggak disesatkan bantah penerjemah. Bunda. Bunda bilang nabi di situ, saya nggak bantah. Ya, saya kasih Kalau nabi contoh kenapa saja kau Bunda. tuhankan, Bang? Kalau nabi, Saya mau jawab kenapa kau ini, Bu. Saya mau jawab ini tuhankan? Bunda. Dia Bunda, nabi saya atau mau Tuhan, jawab Bang? dulu. Aduh, saya mau jelaskan pemahaman Bunda dulu. Sabar, ini kan kita diskusi, bukan Jangan memaksakan congor, kehendak Bang, ya. Bunda ya. Jangan cuma omon-omon, pakai data, dalil. Iya, Tunjukkan makanya bahwa begini Bunda, nabi saya jelaskan itu... adalah Sebentar. Nggak bisa kau congor di sini. Kau harus tunjukkan bahwa nabi itu adalah Tuhan. Coba literasimu mana? Nabi itu Tuhan. begini Coba. Bunda. Jangan Bunda, bilang begini sabar dulu, dong. Bunda, Jangan ketika bilang begini Prabowo, dong. Mana literasimu nabi ketika- itu Tuhan? sabar Bunda. Tunjuk data. Ketika Wiranto, Saya capek kalau dengar tunggu dulu, saya omon-omon bercerita yang ada sebentar dalil. dulu. Saya cerita sebentar dulu Bunda. Saya cerita sebentar dulu. Ketika Nggak usah Wiranto, cerita, Bang. dia menyamar, Kami bukan ada dia kecil menyamar yang jadi mau pengemis. didongengin, Bang. Jangan dongeng. Coba datamu mana, Bang?
Nabi adalah Tuhan. Coba, seorang nabi disebut juga Tuhan. Coba, entah dari mana kau ambil, kau pungut itu data di mana, coba. Literasi mana kau bawa itu. Nabi adalah Tuhan. Karena kata perempuan ini sedang ngobrol sama Yesus bahwa engkau seorang nabi. Ayo, kami capek dengan omong-omongmu, Bang. Coba datamu. Ya. Kasih saya di mana kau ngambil. Di peristiwa penyaliban, dia sanggup mengampuni dosa. Dia lari ke penyaliban. Coba di situ tertulis Nabi adalah Tuhan. Coba. Makanya Bunda baca konteks. Ada Saya konteksnya. tidak bilang makanya. Saya bertanya di mana dalil di Bibelmu Nabi adalah Tuhan. Karena di sini kata perempuan itu nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Makanya Yesus itu adalah Mesias. Iya. Jadi Dia bukan Bunda Tuhan. ini tidak bisa. Mana ada Mesias itu tidak nabi, bisa. mana Mesias itu Tuhan. Iya, jadi Bunda begini, tidak bisa Bunda berwawasan sempit. Ketika Wiranto menyamar jadi pengemis, Ya, Bunda sudah mengatakan ini dengan pengemis. dalil, buktikan dengan data, landasan, Bang. Landasan yang saya ada dengan data. Saya ada videonya. Wiranto menyamar jadi Ya pengemis. sekarang Apakah dia pengemis? mana Nabi itu adalah Tuhan. Mana data adalah Nabi adalah Tuhan, mana Nabi adalah Tuhan. Di sini Yesus Nabi loh. Yesus Nabi, Yesus Rasul. Data di Bibelmu itu Yesus Nabi, Yesus Rasul. Kalau ada kata Tuhan begini, ini penerjemahan yang menipu ini. Ada kurios ini. Kalau dia jangan bahas yang itu, Bunda. Dia Tuhan. Kalau memang dia hanya nabi, kenapa dia 3 hari dia sudah bangkit? Kan dibangkitkan. Kenapa, Bunda? Kau pikir dia bangun sendiri? Kenapa yang lainnya nggak dibangkitkan? Data di Bibelmu Iya, dibangkitkan. kenapa yang lainnya pertanyaannya? Kenapa yang lainnya tidak dibangkitkan? Ya karena datang menghakimi hanya kau. Nabi Yesus saja. Karena hanya dia akan Nabi Yesus saja menghakimi dibangkitkan. kau, pemakan babi yang menuhankan dia. Anda harus bertanya dalam hati. Karena dia akan datang Ini menghakimi siapa ya? kau, mengusir kau, yang Ini siapa ya? menuhankan dia. Itu jawabannya. Tapi di sini saya angkat Yesus itu nabi. Kecuali kok ada data nabi. Coba cari literasi di seluruh catatan para ahli teologi, ahli fisika, ahli biologi, di apa kek, ahli memasak kek. Coba di mana nabi itu adalah Tuhan. Coba. Supaya ini otakmu ini terbuka ya bahwa Yesus itu nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Matius. Dijelaskan pun di sini ketika perempuan ini berbincang dengan Yesus. Dia ngobrol langsung di perempuan Samaria dengan Yesus. Apa kata perempuan itu? Nyatalah padaku bahwa engkau seorang nabi. Tapi Si ketika dia ini diberi aja kuasa, yang membagongkan nih. Tuhan. iya, ketika dia diberi kuasa kepada Bapa Ya, itu gimana? itu diberi kuasa. Semua nabi, semua nabi diberi kuasa. Masing-masing mukjizatnya itu beda. Nabi Musa diberi kuasa mulai kacau jawabannya. lautan, Mulai tongkatnya kacau. bisa berubah jadi ular. Rasulullah diberi kuasa dari jemarinya mengeluarkan air, bisa Isra Mi'raj. Banyak mukjizatnya. Jadi mukjizat itu bukan atas kehendak dirinya, Tuhan yang menghendaki. Yang saya persoalkan data di Bibel, Yesus Nabi. Kenapa Nabi ini kau Tuhankan? Ada datanya Nabi adalah Tuhan. Coba. Dia diberi kuasa. Simpel Dia diberi kuasa. Ya mana Nabi itu Tuhan? Mana Nabi itu Tuhan? Mana? Ya semua Nabi diberi kuasa. Baca Kisah Para Rasul 2.2.22. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Yang makan itu Allah dengan perantaraan Yesus. Karena bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jadi kami menuhankan Yesus bisa memuat. Tuhan itu maha besar. Jadi kami menuhankan. Makanya perwakilan di bumi adalah rasul, nabi, manusia pilihan yang maksum. Sabar dulu, ngoceh terus. Sekarang tunjuk data. Gimana? Kalau imanmu ini tidak sesat, tunjukkan data di mana nabi itu Tuhan. Ayo. Jadi yang kami baca itu Bible keseluruhan.
Yang kami baca itu Bible keseluruhan, Bunda, bukan comot-comot ayat. Alasanmu, Bang. Kalau kau tidak bisa tunjukkan Nabi itu Tuhan, berarti kau sesat. Inilah, jadi apapun yang dikasih Bang Paru, segala macam data, kau sudah sesat akalmu, ya beginilah seorang Nabi kau Tuhan kan. Makanya dalam Matius, orang pada zaman Nabi, sejaman dengan Nabi Isa, Yesus berteriak, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ketika Yesus berkata, menurut kau siapakah aku ini? Engkau Mesias. Adakah Mesias itu Tuhan? Adakah Nabi itu Tuhan? Adakah Rasul itu Tuhan? Tunjuk datanya ke kami. Jangan kau menyesatkan, jangan kau nipu-nipu. Kalau di gerejamu kau bisa nipu, kalau di kami enggak. Kami pinter-pinter. Coba tunjuk data di mana Rasul itu Tuhan atau Nabi itu Tuhan, coba. Ketika dia membangkitkan orang mati, ya Lazarus. Ya kalau Bunda bilang dia dibangkitkan oleh Bapak, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Ayo coba tunjukkan datanya. Saya tidak tanya Elia Elisa, Bunda. Saya tidak tanya Elia Elisa, Lazarus. Di mana datanya bahwa Bapak yang membangkitkan dia? Mana datanya? Dengar. Nah, coba kita mana kembali datanya ke sini bahwa ya. Bapak? Di sini kita sebutkan ya. Bapak. Berarti teman-teman dia tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus yang Nabi ini adalah Tuhan. Nggak bisa dia tunjukkan. Saya sudah tunjukkan imannya iman buta kawan bahwa dia membangkitkan Lazarus. Kita ke Lazarus. Coba tunjukkan kalau itu dibangkitkan Bapak. Sebentar saya kembali minta data di mana Nabi itu Tuhan. Kan saya sudah tunjukkan bahwa kisah para Rasul, kisah host, boleh aku moderator biar nggak cerewet sekali dia ya. Kisah para Rasul tertulis bahwa yang melakukan mukjizat itu Allah melalui perantaraan Rasulnya, Nabinya. Para Rasul 2.22 aku baca. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus perantara. Nah kita dia mau sekali lihat si Lazarus ya kawan ya. Gak apa-apa. Kita buka ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Lucu kalian, Nabi kalian Tuhan kan. Di mana kalian saudara? Kita lihat Bang ya. Di mana dia memohon izin? Di mana dia memohon izin di situ? Coba. Iya ini kubuka Bang. Bang ini kubuka Bang ya. Ini buka. Supaya kau jangan cuma berhalusinasi. Iya. Di ayat berapa itu dia mengatakan, Bapak mohon izin untuk membangkitkan Lazarus di mana? Yohanes 11:41. Buka. Ya, kalau kau tidak ada modal pakai perangkat 2 ya, biarlah kita korban ya kawan-kawannya. Di Karesteng ini naik diskusi nggak ada modal, menabung kayak beli perangkat yang murah-murah. Selalu merepotkan, nggak mau buka data. Nih, ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Ingat ya, orang Islam berdoa menengadah ke atas. Kalian berdoa di gereja melipat tangan di dada. Nggak nyambung toh. Karena itu tradisi barat yang kalian lakukan. Kalau Yesus doa menengadah ke atas. Aku ambil pulpen dulu Jariku terlalu ini ya teman-teman. Aku pakai pulpen ini ya. Nggak menghalangi. Nih. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu, aku kayak orang baca puisi ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri, ini kok ngelek-ngelek ya. Ya Allah. Tetapi karena dia, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yesus bermukjizat membangkitkan Lazarus, menengadah ke atas, memohon kepada Sang Tuhan, Sang Pencipta. Dia ingin membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah. Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah itu Yohanes berapa itu Bunda? Yohanes berapa? Yohanes berapa tadi itu Bunda? Yohanes berapa tadi itu Bunda? 4142. Yohanes berapa?
Ketika Yesus Yohanes berapa? mendengar, woi Muhammad Rasulullah, apa suaraku nggak kedengeran? Iya, Perasaan Yohanes aku sudah berapa? Yohanes berapa? Ya ini saudara, Yohanes berapa itu? inilah Bunda? Oten ya, ngeyelnya minta ampun padahal dia tidak tahu isi Bibelnya nih. Nih. Nah, berapa tuh? Tuh, udah lihat? Hafal Tidak itu Bibel di disebutkan, kepalamu disebutkan. bang, biar kau nggak sesat. Kau nggak lihat kain yang Yohanes berapa? bang? 8 ya? Kan di situ, Yohanes Enggak 11. kelihatan. Enggak kelihatan. Ya Allahu ya Rabbi. 11. Yohanes. 11. Ya begitu Bunda. 11 ya. Di mana telinga? Begitu aja Bunda. Kok susah amat? Aduh. Ya kau yang itu kurang kupingmu bang, kurang bagus kupingmu. Orang udah teriak-teriak. Jadi ya, makanya Yesus itu di Matius 11:25 dia bersyukur kepada Bapa. Karena doanya didengarkan. Di Taman Getsemani dia berdoa, dia mohon selamatkan dari penyaliban. Karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut. Jadi Yesus itu berdoa menengadah ke atas bang, bukan cara kalian yang kayak orang barat sana melipat tangan di dada. Bukan, Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Dia mau membuktikan bahwa dirinya utusan. Nah, ketika dia mendengar Lazarus mati, maka menangislah Yesus. Sedih kali lah mendengar sahabatnya mati ya. Yesus menangis bang. Jadi data di Bible yang paling pendek itu ini ya, kawan-kawan. Ketika Yesus mendengar Lazarus mati, maka menangislah Yesus. Mana dia ya? Ngelek juga ini, berat ya. Mana dia? Jadi kawan-kawan, tidak ada satupun yang mendukung ketuhanan Yesus itu ya, kecuali Tuhan yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Dia bermukjizat, yaitu atas kehendak Allah, izin Allah, biiznillah. Semua yang dilakukan para nabi, rasul, utusan Allah itu atas izin Allah. Ya, di mana tertulis maka menangislah Yesus. Ada dia ya. Udahlah, pokoknya kita kembali bang. Jadi kau sadar ya bang ya, bahwa Yesus itu segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu ya, dia memohon dulu kepada Sang Pencipta. Makanya dia berkata, aku menyembah apa yang aku kenal. Kalau dia menyembah ya sudah, dia bertuhan. Lukas 6:12, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Sang Pencipta. Ngelek juga ini kawannya, agak-agak lambat. Ya. Nah kita kembali tadi ya, bahwa Yesus itu. Ya, Oke, saya tanya Bunda ya. Kalau Yesus menyembah kepada Bapa, kalau Bunda menyembah ke siapa? Yesus Nabi ya. Ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah bang. Jawab dulu Ya, bang, jadi kau gini, belum kelar. ya. Yesus itu Nabi di Bibelmu, kenapa kau tuhankan? Oh banyak gelarnya, banyak gelarnya Bunda. Loh, Banyak. di mana Nabi itu Banyak. Tuhan? Coba kita buka ya, KBBI. Coba kita buka. Atau kau dapat literasi dari mana kau? Nabi adalah Tuhan. Coba tunjukkan aku. Nabi adalah Tuhan. Coba. Walaupun dari buku tetangga. Coba. Buku tetanggamu atau wasiat nenekmu, kakekmu ada. Di situ tulis. Nabi adalah Tuhan. Tidak Coba ada. bang. Iya, tidak ada Bang. narasinya seperti itu Bunda. Tapi ketika perbuatan-perbuatan yang dilakukan kalau oleh nggak Yesus, ada. ketika Inilah kau perbuatan-perbuatan, kesesatanmu. nah, ya sudah. Kita kalau bahas Yesus Bunda, Berarti sampai kau ayam ya, tumbuh Yesus gigi, Nabi, sampai Tuhan. ayam tumbuh gigi, ya. Ya Iya, memang saya kalau cuma akui modal itu salah imani satunya. doang. Kalau Anda cuma Jadi modal gini. imani doang, ya begitulah sampai Iya. lebaran monyet. Jadi gini Bunda. Tetap menuhankan anak Ya, orang. jadi gini Bunda, Kalau ya. tidak pakai akal. Sampai ayam, Akal kau matikan. kalau Bunda bahas tentang, Padahal Bunda kau tidak bahas bisa tentang buktikan Yesus itu, Nabi adalah Tuhan. Itulah kesesatanmu bang, kesesatan yang nyata. Kalau di Bunda mana mau Nabi saya adalah buktikan Tuhan. sebagai Kita Tuhan, KBBI ya. nanti Bunda masuk di komal saya. KBBI. Kalau di komal saya nggak Nabi. turun-turunin, kita main panjang di sana, kita main panjang.
Biar Mau kau main Bunda? tengah malam kau nggak ada Saya bukti, undang nggak ada nanti kita data main kok. panjang. Nggak ada main turunin. Jadi Kalau saya di kabur, sini mana berkata-kata, datanya saya harus adalah hati-hati. Tuhan. Nabi adalah Tuhan. Kalau saya main di Nih. komal Anda ini, saya harus Nih. hati-hati. Karena Karena saya mau berdiskusi. Jangan curhat lah. Ini kita buka nih, Bang. Secara KBBI, aduh ini nge-lag ya. Nabi, nih ya, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nabi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang Ya. menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu. Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah, pilihan Tuhan untuk menerima wahyu. Itu Nabi. Makanya di Bible, Iya. Bang. Oke. Kan di Bible ini, nih di Bible-mu ya. Atau tarik definisi Nabi ya, di Bible-mu nih. Nih Bible-mu, Yesus itu menerima wahyu. Nih. Ini di Bible-mu Yesus menerima wahyu karena dia nabi. Inilah kenapa kabur ya? Inilah wahyu jadi gini Bunda. Kita ambil poinnya aja dulu. ya. Kau congor omon-omon doang, nggak ada data. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kerja Nabi menerima wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu ada firman-firman dari Tuhan yang diberikan kepada nabinya atau rasulnya. Makanya ya, wahyu. Kau paksakan nabi rasul ini jadi Tuhan. Makanya kau itu mencret kalau kau diskusi. Nggak bisa kau jawab. Itu iman kami. Satu pertanyaan Itu iman kami. Apa hubungannya? Tuhan. Iya. Itu kan iman kami. Apa sih kolerasi Bunda Ditanya, memaksakan bahwa Nabi jangan mana menuhankan itu Yesus? Tuhan, dia bilang, apa hubungannya? Jangan curhat, Jadi gini Bunda, ilmiah by data. Kalau Jangan omong-omong. Yesus menyembah, Bang, Bunda, gantian kita bicara. Kalau Yesus menyembah Bapa, Bunda menyembah siapa? Saya tanya dulu. Bunda menyembah siapa? ya Allah Subhanahu wa taala. Abraham. Berarti beda, bukan Bapa. Berarti beda, sudah bukan Bapa lagi. Padahal Allah. nabi-nabi itu menyembah Allah itu istilah Bapa. orang dia aja. Kalau Ketika bahas Tuhannya, sesembahan, Tuhannya orang ketika bahas Yahudi, sesembahan Bapa, Abraham. ya mencret langsung Bunda ini, mencret langsung Bunda. Dengar dulu Karim, dengar dulu Karim. Allah, Dengar Karim, dengar Bunda Rama ngomong saya Karim. sudah jawab. Kalau Tuhannya orang Yahudi adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, ya itulah Tuhan kami.